selamat malam semua. Malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori feminisme menurut Julia Kristeva. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing kepada teman-teman kelompok. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lina Blota Faris, NPM 22210176. Perkenalkan, nama saya Francisca Meliana Haq, NPM 22220085. Perkenalkan, nama saya Nuri Gresa Siga, NPM 22220176. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Bano, MPM 2220208. Perkenalkan, nama saya Johannes Ingrid Brian Mari, NPM 21220035. Perkenalkan, nama saya Familia Usfomeni, NPM 21220081. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, di mana kita akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang teori feminisme menurut Julia Kristeva. Waktu kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Julia Kristeva lahir di Silvan, Bulgaria pada tahun 24 Juni 1941. Dalam keluarga kelas menengah yang religius dan terpelajar, ayahnya adalah seorang guru bahasa Prancis dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang menggemari sastra klasik. Latar belakang keluarga yang sangat berpendidikan ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan ketertarikan Kristeva pada bahasa dan sastra sejak usia muda. Oliver tahun 2002, halaman 15. Sejak usia dini, Kristeva telah menunjukkan minat yang mendalam pada bahasa dan filsafat. Ia dikenal gemar membaca dan menulis puisi, menunjukkan bakat intelektual luar biasa melalui kemampuannya mencerna teks-teks rumit di usia muda. Pengalaman masa kecilnya di Bulgaria memberinya pemahaman unik tentang fungsi bahasa sebagai alat kendali sosial dan kekuasaan. Yang berikut pendidikan awal Kristeva di Bulgaria. Kristeva melanjutkan studinya di Universitas Sofia, Bulgaria, mengambil jurusan linguistik dan sastra Prancis. Selama kuliah, ia telah menunjukkan kematangan intelektualnya dengan aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal akademik. Karya-karyanya pada masa ini telah menyuarakan pemikiran kritis mengenal akademik. Karya-karyanya pada masa ini telah menyuarakan pemikiran mengenai struktur dan makna bahasa, topik yang kelak menjadi inti dari seluruh karya utamanya. Pengalaman hidup Kristeva di bawah rezim komunis Bulgaria yang ketat dan dipengaruhi Uni Soviet memberinya bukti langsung tentang pembatasan kebebasan berekspresi oleh sistem politik. Kristeva melihat bagaimana pemerintah menggunakan propaganda, sensor, dan kontrol bahasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pengamatan ini membentuk kesadaran tentang bahasa sebagai instrumen utama kontrol sosial dan kekuasaan, bahwa pihak yang menguasai narasi akan mengendalikan cara masyarakat berpikir dan bertindak. Pendidikan yang diterima Kristeva di Bulgaria memberikannya landasan akademik yang kokoh, khususnya dalam metodologi penelitian linguistik dan sastra, serta mengasah kemampuan analisis kritisnya. Meskipun demikian, ia juga merasakan adanya keterbatasan intelektual di sana, yang semakin mendorongnya untuk mencari kebebasan berpikir di luar Bulgaria. Selanjutnya, perpindahan ke Prancis dan bergabung dengan Tocqueville pada tahun 1966.
Pada tahun 1966, Kristeva mendapatkan beasiswa yang memungkinkannya melanjutkan studi di Paris, Perancis. Kepindahannya ke kota tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan intelektualnya, yang akhirnya mengantarnya menjadi salah satu pemikir feminis paling terkemuka dan berpengaruh secara global. Setibanya di Paris, Kristeva langsung bergabung dengan lingkaran intelektual The Quill. Kelompok ini dihuni oleh para pemikir terkemuka seperti Ronald Barthes, Mikhail Foucault, Jackson Derrida, dan Philip Soller yang kelak dinikahinya. Keterlibatannya dengan kelompok ini memungkinkan Kristeva untuk mendalami semiotika, teori teks, dan politis bahasa. Ia mengambil pelajaran tentang keterbukaan makna teks dari Barthes, memperoleh pemahaman mengenai kekuasaan melalui wacana dari Foucault, dan mengadopsi pendekatan dekonstruksi yang dikembangkan oleh Derrida. Melalui keterlibatannya dengan The Quill, Kristeva menyadari bahwa bahasa tidaklah netral, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Kesadaran ini mendorongnya untuk mulai mengembangkan gagasan mengenai sistem simbolik dan kedudukan perempuan dalam tatanan sosial. Selain itu, ia juga berinteraksi dengan feminis Prancis lain seperti Helena Zivkis dan Luce Igrai, meskipun dengan mengambil jalur pendekatan yang berbeda. Kehidupan pribadi dengan Philip Soller. Kehidupan pernikahan Julia Kristeva dengan suaminya, novelis dan pendiri The Quill, Philip Soller sangat mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Mereka dikenal sebagai pasangan intelektual yang produktif yang berhasil mempertahankan kemandirian berpikir masing-masing. Hubungan mereka melambangkan kolaborasi yang setara dan saling melengkapi antara dua pemikir besar, menegaskan bahwa kemitraan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi wadah kerjasama yang produktif dan bebas dari dominasi. Melalui eksperimen sastranya yang radikal, Philip Soller menginspirasi Kristeva untuk terus menggali batas-batas bahasa dan representasi. Sebaliknya, Kristeva membalasnya dengan analisis teoritis mendalam yang memperkaya karya-karya Soller. Dinamika intelektual yang setara dalam pernikahan mereka menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus bersifat opresif atau hierarkis, melainkan dapat menjadi kolaborasi yang produktif dan setara. Meskipun ada feminis radikal yang mengkritik Kristeva karena dianggap selalu konformistif atau kurang politis, kehidupan pribadinya dengan Soller justru menunjukkan bahwa ia mengamalkan prinsip-prinsip feminisnya dalam keseharian. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi intelektual yang berpengaruh dan produktif tanpa perlu mengorbankan hubungan intim atau kehidupan pribadinya. Yang berikut, pendekatan interdisipliner dan karya fiksi. Julia Kristeva terkenal karena keberaniannya meruntuhkan batas-batas disiplin ilmu. Ia merangkai linguistik, psikoanalisis, filsafat, teori sastra, dan kajian budaya menjadi satu kerangka teoritis yang kohesif. Kristeva menganjurkan cara pandang yang menempatkan perempuan bukan sekedar objek dalam narasi patriarki, melainkan sebagai subjek aktif yang memperdaya untuk menciptakan maknanya sendiri. Selain dikenal sebagai teoretikus, Kristeva juga aktif menulis novel. Beberapa karyanya termasuk The Samurai, sebuah novel semi autobiografi tentang kehidupan intelektual Paris, dan Possession, sebuah kisah misteri psikologis yang mengangkat tema trauma dan identitas. Karya fiksi ini membuktikan bahwa gagasan Kristeva tidak hanya terbatas pada teori akademik, tetapi juga terwujud dalam ekspresi etis dan realitas pengalaman manusia sehari-hari. Yang berikut keunikan pendekatan feminisme Julia Kristeva.
Feminisme Kristeva memiliki keunikan dibandingkan tokoh feminis lain. Tidak seperti Simone de Beauvoir yang berfokus pada eksistensialisme dan bagaimana identitas perempuan dibentuk secara sosial, Kristeva memperluas analisis ini. Ia menyelidiki mekanisme di balik konstruksi sosial tersebut, terutama melalui bahasa dan proses psikologis alam bawah sadar. Berbeda pandangan dengan Louise Irigaray yang mencari adanya bahasa perempuan atau universal, Kristeva menolak gagasan tersebut. Ia berargumen bahwa tidak ada satu bahasa perempuan yang tunggal, sebab pengalaman perempuan terlalu beragam dan rumit untuk diseragamkan. Selanjutnya, kondisi sosial dan historis yang mempengaruhi pemikiran Julia Kristeva. Yang pertama, kehidupan di Bulgaria era komunis. Latar belakang sosial dan sejarah sangat mempengaruhi pemikiran Julia Kristeva. Ia dibesarkan di Bulgaria pada masa pemerintahan komunis yang represif di bawah kendali Uni Soviet. Pengalaman hidup dalam sistem politik yang mengekang kebebasan berekspresi ini membentuk kesadaran Kristeva akan peran krusial bahasa sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol sosial. Kristeva mengamati langsung bagaimana rezim komunis memanfaatkan propaganda, sensor, dan kendali bahasa sebagai alat untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka. Dari pengamatan ini, ia menyimpulkan bahwa penguasaan bahasa dan narasi adalah kunci untuk mengatur cara masyarakat berpikir dan berperilaku. Pengalaman hidup Kristeva di Bulgaria tersebut menjadi landasan penting dalam mengembangkan teorinya mengenai keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan pembentukan subjek. Karena rezim komunis di Bulgaria menekan pemikiran kritis, hal ini mendorongnya untuk mencari dan menemukan kebebasan intelektual di Prancis. Yang selanjutnya, teori filsafat, sosial, dan politik yang mempengaruhi pemikiran Julia Kristeva. Pemikiran Julia Kristeva tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui interaksi yang rumit dengan berbagai teori dan tradisi intelektual yang populer pada zamannya. Kristeva dikenal sebagai pemikir lintas disiplin yang berhasil menggabungkan berbagai sudut pandang dari linguistik, psikoanalisis, filsafat, dan teori sosial politik menjadi kerangka teoritis yang unik dan berdampak besar. Teori-teori utama berikut inilah yang membentuk dan mempengaruhi feminisme Julia Kristeva. Yang berikut deskripsi mendalam tentang inti teori Julia Kristeva. Teori feminis yang dikembangkan oleh Julia Kristeva menggabungkan filsafat, psikoanalisis, linguistik, dan filsafat. Pendekatan ini mengajikan perspektif segar mengenai subjektivitas wanita, bahasa, dan identitas. Berbeda dengan fokus utama feminis lain pada isu-isu sosial politik, Kristeva mendalami aspek simbolik dan psikologis yang turut membentuk kesadaran wanita. Konsep ini teorinya akan dijelaskan selanjutnya. Keunggulan dan kekurangan teori Julia Kristeva. Yang pertama, salah satu keunggulan utama dari teori Julia Kristeva adalah kemampuan menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, psikoanalisis, filsafat, dan teori sastra dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Ia tidak hanya berbicara tentang perempuan dari sudut pandang sosial, tapi juga dari aspek simbolik dan psikologis yang membentuk kesadaran perempuan sebagai subjek pendekatan interdisipliner
Ini menjadikan pemikiran Kristeva sangat kaya dan membuka peluang bagi analisis feminisme yang lebih mendalam dan reflektif. Yang kedua, selain itu Kristeva memberikan sumbangan besar dalam memahami peran bahasa sebagai kekuasaan dan pembebasan yang mengkritik bahwa struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari bersifat patriarkat karena mencerminkan dominasi nilai-nilai maskulin. Namun Kristeva juga menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi sarana perlawanan melalui konsep semiotik. Perempuan dapat menciptakan ruang ekspresi baru yang tidak tunduk aturan simbolik laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan perempuan tidak harus dimulai dari revolusi sosial besar, tapi dari perubahan dalam cara berbicara, menulis, dan memaknai diri sendiri. Yang ketiga, keunggulan lainnya adalah bagaimana Kristeva menekankan pentingnya tubuh perempuan dan pengalaman keibuan sebagai sumber makna budaya. Dalam pandangan, tubuh bukan hanya sekedar objek biologis, melainkan wadah ekspresi emosional dan spiritual yang memiliki simbolik. Melalui konsep bahasa ibu dan material langwangnya, Kristeva menegaskan bahwa pengalaman emosional ibu anak dapat menjadi dasar pembentuk identitas yang lebih humanistis. Dengan penuh kasih, pandangan ini membuat ruang baru bagi penulis untuk mengakui nilai-nilai keibuan sebagai bagian dari kekuatan perempuan, bukan sekedar kekuatan biologis yang mengekang. Baik, berikut kelemahan teori Julia Kristeva. Di sisi lain, teori Kristeva juga memiliki kelemahan mendasar, terutama karena sifatnya yang sangat teoritis dan abstrak. Banyak kritik datang dari kalangan feminisme yang menilai bahwa pemikirannya sulit dipahami dengan kurang dapat diterapkan dalam perjuangan nyata perempuan. Di tingkat sosial dan politik untuk pemberdayaan perempuan di masyarakat modern. Dalam konteks ini, Kristeva dianggap lebih sebagai pemikir reflektif ketimbang aktivis gerakan feminis menurut Tong 2009 halaman 324. Berikut kritikan terhadap teori Julia Kristeva. Julia Kristeva telah memberikan sumbangan besar pada teori feminisme kontemporer, terutama dengan karyanya yang melintasi linguistik, psikoanalisis, dan filsafat budaya. Namun pemikirannya yang kompleks dan arahnya seringkali menjadi sasaran kritik dan berbagai akademisi dan kelompok feminis. Fokus kritik terhadap Kristeva mencakup aspek metodologis, ideologis, dan aplikasi praktis dari teorinya, dan poin-poin kritik ini perlu dipahami secara mendalam. Beberapa kritikan terhadap teori feminis Julia Kristeva antara lain: yang pertama, teori yang terlalu abstrak dan elit. Yang kedua, ambiguitas terhadap gerakan feminis. Yang ketiga, ketergantungan pada psikoanalisis yang praktikal. Yang berikut, kurangnya perspektif kelas, ras, dan budaya. Yang berikut, keterbatasan implementasi praktis. Yang berikut, ketegangan antara bahasa dan tubuh. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan materi tentang teori feminisme menurut Julia Kristeva.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada dua teman pemateri, di mana akan membacakan pertanyaan serta memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kepada kedua teman saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dominika Orleu dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana Julia Kristeva menghubungkan pengalaman biologis perempuan dengan stigma sosial dalam teori feminisme? Jawabannya, Julia Kristeva yang berasal dari Bulgaria dan kemudian menetapkan di Prancis, sering mengaitkan pengalamannya sebagai perempuan dari Eropa Timur dengan pemikirannya tentang bahasa, identitas, dan ketersaingan dalam teori feminismenya. Ia menyoroti bagaimana perempuan sering ditempatkan di posisi asing atau lain dalam masyarakat patriarkal, sebuah posisi yang ia kenal secara pribadi sebagai imigran dan intelektual perempuan di Barat. Melalui konsep seperti abjection dan semiotik, Kristeva menunjukkan bahwa pengalaman perempuan, terutama yang hidup di bawah tekanan sosial dan politik, seperti di Bulgaria, komunis, menggambarkan bagaimana tubuh dan bahasa perempuan dibungkam oleh norma-norma sosial, namun sekaligus menjadi sumber potensi pembahasan dan kreativitas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Margareta Betty. Bunyi pertanyaannya, bagaimana situasi politik dan budaya Bulgaria membentuk pandangan awal Julia Kristeva terhadap bahasa dan sastra? Jawabannya, Julia Kristeva tumbuh di Bulgaria pada masa pemerintahan komunis yang sangat menekan ideologi negara dalam kehidupan budaya dan pendidikan. Situasi politik ini membentuk pandangan awalnya bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sarana kekuasaan dan ideologi. Pengalaman hidup di bawah sistem yang mengontrol makna membuat Kristeva peka terhadap hubungan antar bahasa, subjek, dan kekuasaan yang kelak menjadi dasar pemikirannya dalam teori bahasa dan sastra. Terima kasih. Terima kasih buat kedua teman pemateri yang sudah membaca pertanyaan serta memberikan jawaban. Waktu selanjutnya kita akan menutup presentasi pada malam hari ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai teori feminisme menurut Julia Kristeva. Selamat malam, terima kasih.